Pemirsa, sementara itu arus balik kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek pada hari ini mulai mengalami peningkatan. Arus balik gelombang 1 diprediksi akan terjadi pada Selasa malam. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait situasi terkini di gerbang tol Cikampek, kita sudah terhubung dengan reporter Wita Hutagalung dan juru kamera Tirta. Wita, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan arus mudik? Ya, baik Nuka dan pemirsa, saat ini saya berada di gerbang tol Cikampek Utama. Situasi arus lalu lintas 2 hari setelah hari Lebaran ini, kami memantau adanya sudah pemadatan kendaraan, terkhususnya di gardu tol Cikampek Utama ini. Kami melihat memang sudah adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas dari Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Memang diprediksi bahwa malam ini akan terjadi puncak arus balik. Kami juga melihat kendaraan yang melintas mendominasi kendaraan pribadi yang menuju ke arah Jakarta. Dan saat ini masih kami lihat bahwa diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Di mana rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan sejak kemarin siang dan masih diberlakukan hingga saat ini. Dan kami juga masih melihat adanya kontraflow dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 Karawang Barat. Memang hingga saat ini pihak Jasa Marga sudah mencatat lebih dari 34.000 kendaraan yang sudah keluar dari gerbang tol Cikampek ini menuju ke arah Jakarta. Ya, kami juga melihat adanya diprediksi bahwa puncak arus balik terjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama hari ini dan gelombang kedua terjadi di tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2023. Dan pemirsa, Korlantas Polri sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi adanya kepadatan, yaitu dimulai dari kontraflow, one way hingga ganjil genap. Tetapi hal ini diberlakukan mulai dari tanggal 24 hingga 26 April dan 29 April sampai dengan 2 Mei 2023, di mana rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Karena rekayasa lalu lintas ini untuk mengurai kepadatan di arus balik tahun 2023 ini. Kami juga menginformasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol BUJT memberikan diskon tarif tol sebesar 20% berlaku di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama pada Kamis 27 April 2023 dan sampai 29 April 2023 dimulai dari pukul 6 pagi hari. Ya pemirsa, demikianlah informasi dari gerbang tol Cikampek ini. Sementara di Pelabuhan Merak juga sudah ada peningkatan volume kendaraan arus balik, di mana diprediksi juga akan ada puncak arus balik malam hari ini. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Pradev Kumar di lokasi. Ya Pradev, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih Wita dan juga pemirsa Nusantara TV. Terpantau sejak tadi pagi sampai dengan saat ini saya mengatakan bahwa memang telah terjadi peningkatan jumlah pemudik di arus balik pada saat ini, tepatnya di H+2 Lebaran. Dan situasi terkini memang dari data yang kami dapatkan terlihat memang dari pandangan mata di lapangan bahwa kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah mulai melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauni Lampung menuju Pelabuhan Merak. Yang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga pejalan kaki serta pengguna kendaraan roda 2. Di mana pada saat ini untuk kendaraan roda 2 sudah fungsinya sudah dinormalkan kembali di yang sebelumnya di Pelabuhan Ciwandan kembali ke Pelabuhan Merak. Dan juga dari data yang kami dapatkan sampai dengan saat ini, yakni untuk operasi kapal yang beroperasi pada hari ini ada sebanyak 32 kapal yang beroperasi dengan 115 trip perjalanan. Dan ataupun untuk data penumpang yakni sebanyak 7.738 orang atau naik sebanyak 40%. Dan untuk dalam penumpang di dalam kendaraan yakni ada sebanyak 81.020 orang atau naik 28%. Ada sebanyak 6.255 unit atau naik sebanyak 27%. Dan untuk kendaraan jenis sedan sebanyak 11.670 unit, naik sekitar 28%. Dan untuk kendaraan pick up ada sebanyak 184 unit atau turun sebanyak 9%. Untuk kendaraan bus ada sebanyak 340%. Dan untuk kendaraan truk ada sebanyak 533 unit
Dan untuk cuaca sendiri terpantau masih cerah, dan memang kita ketahui pemirsa beberapa belakangan ini Indonesia sedang mengalami gelombang panas yang cukup amat tinggi. Maka demikian pihak BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan dan kalau bisa untuk tidak keluar rumah dengan tanpa memakai pelindung seperti sunscreen, jaket dan apapun, karena memang tingkat UV atau ultraviolet saat ini memang sedang tinggi-tingginya. Dan untuk mengetahui secara lengkap bagaimana pantauan pihak BMKG, saya juga telah mewawancarai pihak BMKG atau prakirawan cuaca BMKG, yakni Mas Nur Rahmat Jatmiko ya di Pelabuhan Ciwandan tadi. Dan berikut wawancara saya dengan Mas Jatmiko. Untuk cuaca di wilayah Pelabuhan Ciwandan untuk suhu udara sendiri yaitu 28,7 derajat Celcius, untuk kelembaban sendiri 81%, untuk angin dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 12 knot, untuk tinggi gelombang sendiri yaitu 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk arus laut sendiri ke arah timur laut dengan kecepatan 0,2 hingga 0,5 meter per sekon. Berarti terpantau aman ya, Mas? Pantau aman insya Allah. Siap. Lalu mengenai BMKG kan sempat mengeluarkan statement mengenai sinar UV yang cukup tinggi nih, Mas. Sebenarnya itu bagaimana sih, Mas? Dan apa yang harus diperhatikan nih, Mas? Seperti yang kita ketahui di beberapa terakhir hari ini di Ciputat dengan suhu 37,2 derajat Celcius, di mana memang untuk wilayah Indonesia sendiri yang merupakan daerah tropis dengan suhu puncak 34 hingga 36 derajat Celcius di bulan-bulan seperti April, Mei, dan juga Juni itu sebenarnya normal terjadi. Kemudian untuk kaitannya dengan sinar UV atau radiasi ultraviolet ini tidak hanya terjadi karena adanya suhu udara, tetapi ada beberapa faktor, yaitu diantaranya itu seperti geografi, elevasi wilayah, kemudian ada posisi matahari, kemudian jenis permukaannya, kemudian ada juga tutupan awan. Tutupan awan sendiri bisa kita lihat di sini berkaitan dengan cuaca itu sendiri seperti cerah atau cerah berawan. Ini mengakibatkan mungkin berpengaruh terhadap sinar ultraviolet itu sendiri. Kemudian adanya kelembapan yang berkurang atau tidak lembab, ini mengakibatkan beberapa wilayah mungkin terasa benar-benar berbeda seperti pada umumnya. Kemudian untuk tingkat kategori untuk sinar UV sendiri ada beberapa kategori, yaitu ada kategori rendah, kemudian sedang, tinggi, sangat tinggi hingga ekstrim. Nah, beberapa kategori ini bisa kita ketahui ketika terjadinya di sangat tinggi hingga ekstrim biasanya di waktu-waktu dari siang jam 12 hingga jam 3 sore. Nah, mungkin perlu diwaspadai untuk himbauan pada masyarakat yang ingin pulang atau mudik di mana merupakan arus balik, nantinya bisa kita lakukan beberapa pelindungan, yaitu menggunakan alat pelindung atau tabir surya untuk melindungi kulit biar tidak terasa ketika terjadinya suhu yang sangat ekstrim. Ya, dan pemirsa, tadi itu wawancara saya dengan Mas Jatmiko selaku prakirawan cuaca dari BMKG yang saat ini stay di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Nuke, di studio.